Bagaimana Al-Quran, sinyal-sinyal ilmiahnya sudah ada sejak dulu. Oke, bagus. Sebelum sampai ke sana, saya ingin berkata begini. Kitab suci Al-Quran ini menghendaki umat manusia selalu mencapai kemajuan. Dia ada menyebut sekian banyak isyarat-isyarat ilmiah. Tetapi saya ingin berkata begini, yang mana lebih penting? Menciptakan iklim ilmu pengetahuan atau menyampaikan pada Anda penemuan baru? Iklim pengetahuan. Galileo itu menemukan bahwa bumi beredar di keliling matahari, yang dia mendapat counter bukan dari ilmuwan. Dia mendapat counter karena masyarakatnya tidak memiliki kemampuan memahami ilmu. Jadi yang penting diciptakan. Al-Quran menciptakan ini. Sama ke orang yang berilmu dan tidak berilmu. Lakukanlah penelitian, berjalanlah di bumi dan lain-lain sebagainya. Kemudian dia ada memberikan isyarat-isyarat tentang itu. Saya akan memberi beberapa contoh. Yang menentukan jenis kelamin anak itu bapak atau ibu? Bapak. Al-Quran mengisyaratkan itu. Istri-istri kamu itu ladang buat kamu. Kamu petaninya. Dulu itu orang belum tahu. Petani yang menanam, apa yang ditanam, itulah hasil yang diperoleh. Jadi keliru itu orang yang mau kawin lagi karena tidak dapat anak laki-laki atau anak perempuan yang diharapkan. Yang salah dia. Ya kan? Itu. Al-Quran mengisyaratkan bahwa kelahiran seorang manusia itu hanya dari setetes satu benih yang sebenarnya terpancar darinya jutaan benih. Al-Quran sudah mengisyaratkan itu. Belum ada orang tahu itu. Al-Quran sudah mengisyaratkan bahwa matahari itu cahayanya bersumber dari dirinya, padahal bulan hanya pantulan. Nabi Muhammad dari mana tahu itu? Al-Quran sudah sebut itu. Ada seorang di Rusia, itu sangat populer. Seorang di Rusia ahli angkasa luar. Masuk Islam karena mendengar ayat Al-Quran berkata, siapa seseorang yang Tuhan ingin memberikan kepadanya hidayat, maka hatinya dilapangkan. Sedangkan seseorang yang Allah ingin berkehendak untuk membiarkannya dalam kesesatan, dengar kata-katanya, maka dia dijadikan dadanya sempit, sesak, seperti orang yang naik ke angkasa. Dulu tidak ada orang naik ke angkasa. Al-Quran bilang dadanya akan sesak kalau naik ke angkasa. Ka'annama yas'adu fis sama. Sebagai orang yang naik ke angkasa. Waktu dibahas itu di Rusia, ada seorang wanita ahli dalam bidang angkasa luar, dia bertanya, apa benar ini ada? Dia bilang, ini di Quran ada. Dia bilang, ini tidak mungkin ada yang tahu ini. Jadi Al-Quran ada memberikan isyarat-isyarat tentang itu. Nah, kemudian, satu lagi yang saya ingin katakan, kemajuan teknologi kita tidak bisa bendung. Kita hanya bisa arahkan. Akan tiba suatu masa, kata Al-Quran lagi, bahwa manusia sedemikian maju sehingga sampai pada tahap bahwa dia sudah menduga bisa melakukan apa saja. Sekarang sudah, sebab sudah banyak orang yang berkata Tuhan sudah mati. Ketika manusia merasa sudah dapat melakukan apa saja, ketika itu datanglah ketetapan Tuhan, jadilah kiamat. Jadi teknologi akan berlanjut terus. Kita hanya perlu mengarahkannya supaya jangan melenceng dari kemanusiaan manusia. Kita perlu mengarahkannya agar supaya dia tidak memperbudak manusia. Jangan menjadi seperti kupu-kupu terbakar karena kepandaiannya terbang. Manusia bisa begitu. Nah, jadi silahkan, tidak ada halangan.